Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Fahmi. Selamat malam Pak Coach. Apa kabar nih Pak Fahmi? Alhamdulillah sehat. Luar Eh, biasa Pak. luar biasa ya. Kelihatannya ini ada yang mau dibicarakan ini sama Pak Fahmi sama saya malam ini kayaknya. Iya ada Pak. Ada banyak yang mau dibicarakan sama Pak Coach ini untuk malam ini. Kalau boleh tahu tujuan pembicaraan malam kita ini pada malam hari ini apa ini Pak Fahmi? Inilah Pak. Tentang masalah atau topik yang berkaitan pembelajaran di kelas loh Pak. Maksudnya pembelajaran di kelas yang gimana ini menurut Pak Fahmi ini? Ya kayak mana pembelajaran ini supaya tidak membosankan dan menarik. Karena saya lihat akhir-akhir ini anak-anak nih kurang semangat dalam pembelajarannya. Saya kasih pun yang baru masih bosan, itu aja muncul. Ada rasa jenuh entah bosan gitu Pak yang terjadi sama anak-anak. Bosan, jenuh anak-anaknya kondisinya sekarang Pak Fahmi ya. Iya, Apapun yang diberikan, jenuh, bosan gitu ya Pak Fahmi ya. iya, Jadi iya Pak. kira-kira eh, tujuan akhir atau langkah apa yang udah Pak Fahmi buat sejauh ini? Ya langkah-langkahnya masih belum ada Pak langkahnya. Belum ada langkah-langkah yang saya buat. Tetapi itu masalah ini yang saya lihat akhir-akhir ini, kok bisa anak-anak ini jadi bosan, jadi jenuh dalam pembelajaran. Itulah yang ingin saya bicarakan sama Pak Coach untuk malam ini. Oke, anak-anak bosan, jenuh dalam pembelajaran. Tadi Bapak di awal bilang padahal udah ada nyoba cara gitu ya Pak ya. Udah ada nyoba cara tapi anak-anak bosan ya kalau nggak salah tadi gitu ya Bapak. Ini ya, Bapak bilang tadi ya. Iya, kemarin-kemarin kan saya buat pembelajaran yang berbasis media. Nah, yang berbasis media memang saya cuma menampilkan dari YouTube, saya buat infokus di depan, saya buat musik, saya putarlah di infokus ini. Tetapi ada sebagian anak-anak ini nggak suka dengan pembelajaran yang kayak ginian. Ada yang sebagian suka gitu. Jadi ini yang mungkin kadang-kadang saya melihatnya ada yang jenuh, ada yang juga yang nggak jenuh loh Pak. Oh, jadi di kelas Pak Fahmi ini sebenarnya bervariasi dia ya model pembelajarannya itu ada yang Bapak putarkan gitu suka atau enggak. Tapi sebelum kita lanjutkan ya Pak Fahmi ini ya. Ya, Kan udah Bapak udah ada buat seperti itu kan Pak Fahmi. Kalau ini rentang nilainya 1 sampai 10, sekarang posisi Pak Fahmi dalam membimbing anak dalam pembelajaran ini kira-kira Pak Fahmi berada di posisi berapa gitu? kalau saya presentasikan paling di angka 60% itu Pak. Di Enam angka puluh 6. persen, 40% udah rata-rata dibilang itulah Pak yang jadi jenuh itu tadi. Di angka 6 ya, Pak, ya? Di angka Yang Bapak, keenam. posisi Bapak ya di angka 6 ya. Sebenarnya Bapak menginginkan, posisi di angka berapa ini, Pak? Ya minimal lah 8, 8,5 kan, atau kalau nggak tercapai 9 minimal 8. 8 gitu ya. Kalau nggak tercapai 8 ya 8,5 gitu udah bisa lah gitu, Pak, ya? Udah Ya, bisa ya, Pak, ya? Jadi Pak Fahmi, eee, apa hal yang dapat Bapak lakukan untuk mencapai angka 8 sampai ke 8,5 itu kira-kira, Pak? Apa kira-kira ya, rancangan Bapak gitu untuk mencapai angka itu gitu? ya inilah yang saya bingung Pak. Kemarin kan saya sudah mencoba dengan ini, dengan media, rupanya masih di angka 6. Jadi kalau menurut ini nggak bisa dia pembelajaran satu satu apa namanya, satu variasi, harus bervariasi untuk satu kelas ini. Jadi mungkin nanti ke depan saya akan membuat pembelajaran yang bervariasi lah. Mungkin ada yang dengan media audio visual atau mungkin nanti kita tambahkan dengan gerakan atau apa namanya itu Pak? Kinestik, Pak, ya? Kinestik.
Iya. ginestik Mmm, atau satu lagi pokoknya bervariasilah cara pembelajarannya, tidak berpusat kepada audiovisual. Karena memang harus diakui, tidak semua anak-anak ini suka dengan audiovisual, sehingga target untuk pembelajaran tidak bisa untuk mencapai angka 8, apalagi 9, masih di angka 6. Jadi untuk menargetkan supaya ini harus kita buat dulu, saya coba dulu nanti untuk membuat pembelajaran yang bervariasi. jadi rencana Bapak ini mau buat pembelajaran bervariasi ya, Pak, ya, pembelajaran Iya. bervariasi. Saya kemarin itu, Pak, ini loh, lihat Mmm. YouTube sama nonton TikTok gitu ya. Saya lihat YouTube, nonton TikTok gitu, saya melihat itu ada kayaknya pembelajaran berdiferensiasi gitu, Pak. Ada pembelajaran berdiferensiasi itu kira-kira menurut Bapak hampir sama nggak itu pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran yang bervariasi yang mau Bapak terapkan ini, Pak? Yang Bapak maksud dengan pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak lihat itu bisa Bapak ceritakan? Kayak mana itu, Pak? Oh, jadi Atau gini yang saya lihat di YouTube itu, saya lihat seperti yang Bapak katakan tadi tuh, bervariasi. Dia membeda-bedakan, apa namanya, tingkat kemampuan siswa. Tingkat kemampuan siswanya itu saya lihat di YouTube itu ya, Pak, ya, saya lihat di YouTube itu, apa di TikTok itu dia nggak mengelompokkan sih sebenarnya, tapi, pola pembelajaran siswa itu kan dia ada audio, dia, Pak, ya, ada auditori, ada kinestik gitu kan. Jadi mengkombinasikan itu kira-kira, mungkin kira-kira yang saya lihat seperti itu gambarannya. Apakah pembelajaran berdiferensiasi seperti itu yang Bapak inginkan gitu? oh, iya iya, Pak, kayak gitulah maksud saya, Pak, cuma namanya mungkin saya nggak paham berdiferensiasi, saya coba buat bervariasi aja. Oh, gitu Memang ya, Pak, kayak ya. yang Bapak maksud itu, seperti itulah rencana yang akan saya buat. Jadi kalau udah Bapak mau buat rencana seperti itu gitu kan, kira-kira Mhm. apa hambatan yang ada sama Bapak dalam membuat pembelajaran seperti itu, Pak? Ya, hambatannya memang itulah yang saya lihat dengan keadaan sekolah atau perlengkapan yang ada di sekolah saya ini, bahan atau media yang sesuai dengan tema tertentu. Contohnya kan kayak ini ada planet dan tata surya. Jadi nanti yang suka audiovisual, saya apa namanya, memutar audiovisual tentang, planet dan tata surya. Yang suka dengan gerakan, saya kan ada itu alat peraganya, atau alat peraga tentang mana bulan, mana matahari, mana planet-planet, digerakkan, dia bergerak. Tadi gimana, Pak, mengenai matahari tadi maksud Bapak? Iya, tadi kan kendala yang akan saya hadapi jika saya membuat pembelajaran berdiferensiasi ini tentang bahan atau alat atau medianya. Untuk media audiovisual mungkin sudah bisa diterapkan, tetapi untuk media ginestik seperti bergerak-gerak ini kan alatnya ada tentang planet tata surya. Nah, nanti diputar dia, Pak. Ini mungkin bahannya kendalanya di sini kendalanya, Pak. Oh, itu ya, Pak, ya, hambatannya. Jadi, kira-kira ketika Bapak melakukan ini, kira-kira dukungan apa yang akan Bapak dapatkan? Dari mana dukungan yang akan Bapak dapatkan ketika melakukan pembelajaran-pembelajaran seperti ini? Ya, ini nih saya dukungan yang saya harapkan itu mungkin dari teman sejawat. Kebetulan kami di kelas ini ada 3 rombel untuk kelas yang jenjang yang sama. Jadi mungkin saya akan minta dukungan dengan teman kelas lain, jika memang ada alat atau bahannya bisalah dipinjamkan atau mungkin itu yang pertama dukungannya. Yang kedua mungkin kalau memang tidak ada bahan dari kelas lain, saya akan meminta, kepada kepala sekolah untuk mengadakan bahan yang tadi. Oh, luar biasa ya, Pak, ya, dari dukungan dari kelas sebelah mungkin punya bahan dikasih Bapak gitu ya, atau, Bapak akan memintanya kepala kepala sekolah. Tapi ini, kapan rencana ini mau Bapak lakukan ini, Pak?
Ini karena berhubung ini di tema 8, sekarang masih di tema 7, kemungkinan minggu depan akhir bulan ini sudah saya harus realisasikan ini, Akhir tentang bulan ini. perlengkapannya ini. Iya ya. Ini akan Bapak laksanakan pembelajarannya ini ya Pak ya. Iya iya. Pertama persiapan perlengkapan, baru Bapak persiapan pembelajaran berdiferensiasi ini ya Pak ya. Jadi gini ya Pak Abdul Fahmi ya. Kira-kira sebagai komitmen atau tanggung jawab Bapak dalam melakukan hal ini. Tadi Bapak bilang akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya kan. Apa yang akan Bapak lakukan ya dalam yang akan Bapak sampaikan ini, kapan, apa yang akan Bapak lakukan sebagai pertanggungjawaban ini? Apa-apa saja langkah-langkah apa saja yang akan Bapak lakukan sebagai pertanggungjawaban dalam pembelajaran berdiferensiasi ini? Oh, langkah-langkah yang akan saya lakukan, menurut saya yang pertama saya akan berbagi dulu dengan teman sejawat, meminta saran. Apakah pembelajaran ini sudah bagus, di mana kekurangannya, di mana kelebihannya. Itu yang pertama, saya akan meminta saran dulu kepada rekan sejawat. Dan yang kedua, sebagai tanggung jawab saya untuk melaksanakan pembelajaran ini, saya akan membuat rencana atau RPP untuk jalannya supaya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dari tujuan pembelajaran ini. Yang kedua, yang ketiga, saya akan menyediakan atau mendownload materi-materi yang berkaitan dengan audio visual. Dan yang kelima, saya akan meminjam ataupun me, apa namanya, berusaha untuk diadakannya alat praktek tentang tata surya. Dan yang selanjutnya, langkah yang saya terapkan itu oh, apa namanya ya, menambah wawasan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Apakah sudah sesuai dengan yang saya laksanakan nantinya? Luar biasa ini Pak Fahmi, ini memang luar biasa. Jadi kita dari yang kita bicarakan ini, kita waktunya nggak lama-lama, cuma 15 menit ini ya Pak ya. Apa refleksi atau kesimpulan yang Bapak ambil dari coaching kita pada malam hari ini Pak? Apa yang bisa Bapak petik gitu dari coaching kita malam ini Pak? Saya sangat merasa lega karena di coaching sama orang yang tepat. Akhirnya apa yang tidak ada di benak saya bisa keluar rencana-rencana yang akan saya terapkan. Jadi sangat senang sekali bisa bertemu dengan coaching yang sangat luar biasa kayak Pak Heri ini. Masya Allah, coachnya ya Ya, Pak ya. Jadi kata-kata motivasi. Masya Allah. Jadi waktu kita udah sedikit ya Pak ya. Nanti mungkin lain kali Pak, mungkin bulan depan Bapak akan melaksanakan itu, bolehlah Pak ya. Nanti saya kalau sudah Bapak laksanakan, kita ngobrol-ngobrol lagi gitu ya, ngobrol-ngobrol lagi, coaching lagi kita. Saya ingin tahu sih hasil yang Bapak peroleh dari rencana-rencana atau penerapan-penerapan yang Bapak buat tadi, yang kita bicarakan tadi. Boleh ya Pak ya, kita nanti call-call aja, kayak mana dihubungi saya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi masalah coaching, gimana perbaikan-perbaikan atau apa namanya, solusi-solusi selanjutnya yang akan kita terapkan ya Pak. Pak Fahmi luar biasa Ya, sekali ya Pak Fahmi, terima terima kasih atas kasih waktunya Pak. Pak Fahmi. Terima Assalamualaikum kasih Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Heri. Selamat malam Pak Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Fahmi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Senyumi aja, bersyukur terus Pak ini Pak. Iya, memang kalau sama Bapak ini apapun masalah tetap disenyumin aja. Itulah hebatnya Bapak ini ya, Pak Heri ini. Mungkin pada malam hari ini ada topik atau materi mungkin yang ingin kita bincang-bincangkan Pak menurut Bapak ini. Kayak mana Pak?
Ini Pak, sebenarnya saya ini ingin ini, ngobrol tentang sesuatu ini ya Pak ya, di sekolah saya gitu kan. Masalahnya, tujuannya ini ketemu dengan Bapak tujuannya ada beberapa ini Pak, siswa kita ini di sekolah memang kebetulan saya guru simulasi digital itu Pak ya. Ada Mmm, beberapa siswa yang kurang berminat gitu ya Pak, untuk mempelajari, IT ya Pak ya, pembelajaran informasi dan komunikasi ini. Jadi saya bingung ini Pak, gimana solusinya ini siswa-siswa ini biar mau belajar di lab itu, biar semangat belajarnya gimana gitu maksud saya Pak. luar biasa ya Bapak ya, Bapak masih biarpun malam-malam segini masih teringat tentang masalah atau topik tentang pembelajaran di sekolah. Sangat luar biasa, inilah guru-guru impian. Mungkin dari cerita Bapak tadi, oh, topik apa tadi tuh Pak, topiknya? Tujuannya itu menarik minat siswa itu Pak, biar mau belajar Mmm, simulasi digital itu Pak, biar mau belajar mmm. teknologi gitu. Oh, sampai untuk keadaan sekarang menurut Bapak kalau minat siswa belajar tentang IT ini kalau diangkakan udah di angka berapa Pak sekarang? Kalau diangkakan kebetulan kita ngajar di 3 kelas ya, Pak, ya, di tiga Heeh. kelas itu kalau diangkakan persentasinya yang berminat tuh hanya berkisar, 60% gitulah, Pak, 60%, 60% siswa ya. Jadi kalau diangkakan kalau umpamanya saya dinilai gitu ya, Pak, Oh diangkakannya, ya. jadi posisi saya ini kayaknya masih di angka 5 gitu, Pak, untuk mendidik anak-anak. Mmm. Oh, sejauh ini bagaimana pembelajaran yang Bapak terapkan menurut Bapak? Kayak mana rupanya pembelajaran yang Bapak terapkan sejauh ini, Pak? Sejauh ini sebenarnya saya menerapkan pembelajaran itu lebih banyak, ini ya, Pak, ya, lebih banyak ke praktek daripada teori. Kalau teori hanya sekedar pengantar gitu. Tapi kadang-kadang anak-anak ini gitu ya, Pak, ya, banyak permintaannya ketika dibikin praktek dia minta teori, ketika dibikin teori dia minta praktek, ketika praktek dia nggak minat. Jadi gitu saya merasa bingung ya, Pak, gimana ini anak-anak biar mau padahal asik loh belajar di lab komputer ini, kita belajar komputer nih asik gitu, tapi gimana ya anak-anak kok nggak mau gitu, perasaan saya gimana ya, Pak, ya. Jadi bingung saya jadinya gitu, Pak. Padahal pembelajaran yang Bapak terapkan sudah sangat menarik ya. Umpamanya sudah banyakkan praktik daripada teori. Oh, ternyata kalau menurut Bapak masih belum tercapai angka yang ingin Bapak harapkan. Oh, rencana Bapak angka yang Bapak harapkan tadi itu berapa, dinilai berapa, Pak? Kalau saya nggak banyak sih, Pak, nggak muluk-muluk aja saya, kalau saya pinginnya di angka 7 aja kayaknya anak-anak ini mau belajar tuh udah bagus ya, Pak, kalau menurut saya di posisi angka 7 aja gitu. Hmm. Dari pemberian materi kepada anak-anak, kan mungkin Bapak di situ udah bisa tadi udah bercerita tentang, oh, minat atau cara pembelajaran siswa yang bagaimana siswa inginkan, dari situ mungkin Bapak bisa, oh, identifikasi dulu kayak mana rupanya siswa ini. Bapak ceritakan dulu ciri-ciri siswa ini dalam pembelajaran bagaimana yang mereka inginkan, Pak, menurut Bapak? Dari pembelajaran ini, Pak, sebenarnya, anak-anak ini mau sebenarnya kalau pembelajaran itu ke lab gitu kan. Tapi kalau pembelajarannya itu ke lab dia berbasis materi pembelajaran gitu, berbasis materi pembelajaran, kita berbicara tentang search engine gitu kan, kita berbicara tentang algoritma, umpamanya kita berbicara tentang, pembuatan aplikasi, apa namanya, penggunaan aplikasi-aplikasi yang ada di, komputer untuk dalam dunia pekerjaan, kebetulan saya di SMK gitu, mereka kurang berminat, Pak. Mereka itu pinginnya itu masuk lab gitu kayaknya nonton YouTube, main game gitu, pinginnya mereka seperti itu. Jadi Mmm, gambaran identifikasinya. Jadi saya ini kan bingung ya, Pak, ya, sebagai guru kan nggak mhm, mungkin kita bikin nonton YouTube terus sama main game gitu di kelas itu. mmm. Jadi saya bingung,
ide-ide seperti apa yang mau saya terapkan ini kepada anak-anak ini biar mereka minat pembelajaran IT-nya ini meningkat gitu. Jadi ke depan rencana yang ingin Bapak terapkan supaya anak-anak ini kayak mana menurut? Rencananya sih Pak, kalau memang saya rencanakan maunya saya gitu ya, termasuk sayanya situ sebetulnya saya pingin pola pembelajaran itu dari anak-anak itu saya kombinasikan dengan suasana umpamanya musik gitu, suasana umpamanya dengan tayangan-tayangan film, kartun, animasi, dan saya kombinasikan umpamanya dengan pembelajarannya itu dengan game gitu ya Pak, dengan pembuatan game atau dengan permainan game saya ingin terapkan seperti itu. Cuman hanya saja pembuatan hal-hal yang media seperti itu notabene-nya saya agak kurang mampu gitu Pak dalam menerapkannya itu. Jadi saya juga masih bingung gitu, gimana ini ya biar bisa ini nanti anak-anak buat gini, tapi sayanya juga harus bisa dulu gitu kan. Jadi saya kombinasikan pembelajarannya itu dengan game-game yang ada di komputer atau di permainan-permainan itu. Cuma sayanya sendiri nih kurang mampu Pak untuk hal-hal yang seperti itu dia. Jadi kita hanya bisa menggunakan software atau aplikasi-aplikasi yang ada aja gitu loh Pak. Oh, dari cerita Bapak tadi sangat luar biasa rencana-rencana yang akan Bapak terapkan untuk menarik pembelajaran siswa. Tapi ada satu dua masalah, itu biasa itu Pak. Mungkin Bapak juga bisa bercerita langkah-langkah untuk rencana ini supaya bisa nanti bisa diterapkan. Yang pertama tadi, kalau nggak salah dengar, itu tidak berbasis media pembelajaran, bisa mungkin dengan musik-musik atau film. Nah, mungkin bisa Bapak ceritakan dulu langkah-langkah yang ingin Bapak terapkan untuk rencana Bapak ini bisa terrealisasi dan kayak mana tanggung jawab Bapak supaya ini bukan sekedar rencana. Bisa Bapak mungkin ceritakan supaya ini bisa berjalan dengan yang diharapkan? Yang pertama jelasnya Pak ya, saya akan berkoordinasi dengan guru tekniknya ya Pak ya, khususnya guru teknik komputer jaringannya gitu atau guru di situ yang memang ahli di bidang itu, umpamanya di bidang desainnya buat-buat video gitu, convert ke lagu, umpamanya buat animasi game dalam pembelajaran, saya akan berkoordinasi kayaknya ini Pak. Tapi kalau mereka nggak mampu juga saya rencananya memang mau ngomong ke kurikulum dulu, bagaimana ide-ide saya ini gitu kan, mungkin nanti dari kurikulum nanti akan disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah gitu kan, kami akan mengundang ahli dalam pembuatan game ini untuk memadukan game dengan pembelajaran. Kalau rencana saya seperti itu Pak ke depannya. Jadi dalam pembelajaran anak-anak itu nggak bosen Pak, umpamanya dia belajar, bermain di situ, tapi sambil bermain gitu Pak. Jadi dalam permainannya itu dia udah belajar. Iya. Jadi ketika diajak belajar, ayo masuk lab gitu. Aku seneng dia karena mau bermain. Padahal dalam permainan itu dia udah dapat sesuatu dari pembelajaran itu. Gitu rencana saya gitu Pak. Iya, Nah, iya, ini mantap. ide yang gitu Pak. Iya, memang kalau memang rencana ini sudah terjalan, saya yakin Pak, anak-anak ini akan sangat berminat dan sangat tertarik yang Bapak bilang tadi itu, Pak. Jadi ini rencana sudah, langkahnya sudah, dan tanggung jawab Bapak sebagai seorang guru, mungkin bisa diceritakan dulu, Pak, tanggung jawabnya supaya ini berjalan dan ya siap, silakan, Pak. Ya mungkin ini sebagai rasa tanggung jawab saya sebagai seorang guru ya Pak ya. Ini akan saya Mhm. laksanakan mungkin setelah ini ya Pak, setelah 2 minggu ini saya akan berkoordinasi dulu dengan guru-guru teknik yang ada di sekolah kita dan kepada wakil kurikulum tentang penerapan-penerapan yang akan saya buat ini gitu kan. Jadi model pembelajarannya jadi otomatis gitu Pak. Pola pembelajarannya dia kan otomatis berubah gitu. Jadi rasa tanggung jawab ini saya lakukan mungkin dua minggu ke depan karena saya akan melakukan koordinasi dan setelah saya melakukan itu yang pastinya ya Pak ya selama 2 minggu itu selain saya berkoordinasi pastinya saya itu belajar dulu untuk membuat hal-hal yang saya rencanakan tadi agar saya bisa mengajarkannya kepada peserta didik dan itu menjadi sebuah apa namanya
sebuah pembelajaran yang menyenangkan nanti bagi pada peserta didik gitu. Iya 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 iya. Saya seperti Iya iya. itu, Pak. Mantap, mantap mantap mantap, Pak. Sip sip, mudah-mudahan terlaksana ya, Pak. Dari bincang-bincang kita pada malam ini, Pak, mungkin ada refleksi yang ingin Bapak sampaikan? Kalau refleksi yang ingin saya sampaikan dari bincang-bincang ini nih memang luar biasa, Pak, kucing malam ini, Pak, ya. Nggak sia-sia Ya. memang saya dikucing sama Pak Julfahmi Arahap ini gitu kan. Ketika ketemu sama Pak Julfahmi Arahap, muncul ngobrol gitu, ide muncul, Pak, ide muncul. Padahal sebelumnya gagasan-gagasan itu tadi nggak ada loh, Pak, nggak ada sama sekali terpikirkan. Tapi ketika Bapak gali pertanyaan-pertanyaan gitu, ternyata, oh, saya harus buat seperti ini ya, saya harus buat seperti ini. Saya bingung di awal, tapi ternyata setelah ngomong sama Pak Julfahmi, wih, muncul semua. Oh iya iya, ini akan saya kemari ini. Luar biasa memang Pak Julfahmi ini, luar biasa ini Pak, Iya. hebat Pak. Terima kasih ya Pak. Mungkin yang hebat itu itulah alam. Begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak itu semua hebat. Tergantung siapa yang meng-coaching. Kayak gitu juga Bapak kan Bapak yang lebih hebat ini sebetulnya. Terima kasih Pak sudah kita bisa berbicara, berkomunikasi untuk permasalahan malam ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.